Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, menutup tahun 2023, Kota Batam masih dihadapkan pada permasalahan air bersih. Ribuan pelanggan SPAM BP Batam mengalami krisis air bersih yang lagi-lagi disebabkan oleh kerusakan pipa induk. Selain itu, cuaca buruk dan hujan lebat di Kota Batam membuat banjir di sejumlah lokasi. Inilah rekaman peristiwa di penghujung tahun 2023 yang kami sajikan dalam Lensa 2023. Menutup tahun 2023, Kota Batam masih dihadapkan pada permasalahan air bersih. Ribuan pelanggan SPAM BP Batam mengalami krisis air bersih yang disebabkan oleh kerusakan pipa induk akibat tertimpa alat berat di simpang lampu merah Baloi. Ekskavator ini merupakan alat berat yang digunakan kontraktor untuk pekerjaan pelebaran jalan. Alat berat ini tumbang dan menimpa pipa induk setelah hujan berkepanjangan pada awal Desember dan menyebabkan tanah di sini longsor. Seringnya pipa SPAM BP Batam bocor akibat proyek pelebaran jalan menyebabkan terganggunya penyaluran air bersih bagi ribuan warga. Untuk meminimalisir pipa pecah, SPAM BP Batam mengaku telah menerjunkan tim peta. Bahkan sebelum proyek pelebaran jalan dilakukan, mereka juga memberikan gambaran lokasi pipa di setiap jalan yang akan dilakukan pelebaran. Cuaca buruk dan hujan lebat di Kota Batam membuat banjir di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah kawasan Seraya, tepatnya di sekitar Rumah Sakit Harapan Bunda. Selain menyebabkan aktivitas warga terganggu, banjir di kawasan ini mengakibatkan dua wanita pengendara sepeda motor terseret arus. Beruntung keduanya berhasil ditolong warga sekitar sehingga hanya mengalami luka ringan. Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, akibat hujan di awal bulan Desember, terdapat 21 titik banjir di kawasan pemukiman dan jalan protokol. Banjir yang melanda Kota Batam menjadi perhatian serius pemerintah kota. Dari pengamatan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, beberapa masalah menjadi penyebab banjir tersebut. Di antaranya, drainase yang tidak sanggup menampung debit air, sampah yang menyumbat drainase, hingga sedimen lumpur yang menyebabkan drainase menjadi dangkal. Selain itu, proses pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah juga menjadi penyebab tanah tergerus dan masuk ke dalam aliran drainase. Untuk itu, Muhammad Rudi meminta kepada camat, lurah, hingga masyarakat untuk menggelar kegiatan gotong royong membersihkan drainase untuk meminimalisir terjadi banjir di Kota Batam. Permasalahan air bersih dan banjir yang terus dirasakan warga Batam membuat sejumlah pihak geram. Salah satunya Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Likai. Menurut Likai, banjir yang melanda sejumlah kawasan di Batam seperti kawasan Windsor Lubuk Baja lebih disebabkan oleh drainase induk yang buruk. Menurut Likai, setiap pelebaran jalan hendaknya dibarengi dengan sistem drainase yang memadai. Kawasan Windsor yang tidak pernah mengalami banjir sejak puluhan tahun lalu tiba-tiba harus merasakan luapan air di badan jalan. Untuk itu, Likai menyarankan agar bagian perencanaan BP Batam dan Dinas Bina Marga Kota Batam melakukan kajian menyeluruh terkait pembangunan infrastruktur perkotaan. Selain itu, kedua instansi tersebut harus bertanggung jawab. Pada bulan Desember 2023,
kebakaran melanda kawasan Union Industrial Park, Kecamatan Batu Ampar. Setidaknya 5 gudang menjadi amukan si jago merah, di antaranya tempat usaha catering dan pabrik roti, distributor dan supplier komponen kapal, distributor rokok, distributor sembako, dan PT Tuah Bumi Berkah Indonesia. Kobaran api berasal dari salah satu industri yang ada di lokasi tersebut. Ketiadaan air akibat gangguan spam BP Batam di kawasan industri tersebut menjadi sebab tidak adanya upaya awal yang maksimal untuk memadamkan api. Sementara mobil pemadam kebakaran milik Pemko Batam dan BP Batam baru datang setengah jam kemudian. Lambatnya upaya pemadaman awal atas kebakaran di kawasan Union Industrial Park membuat sejumlah pihak kecewa. Keberadaan 2 unit hidran yang tidak berfungsi dipastikan menjadi penghambat proses penanganan awal. Meski demikian, pihak perusahaan bungkam mereka tidak mau memberikan tanggapan saat sejumlah reporter melakukan konfirmasi. Ironisnya, sejumlah security perusahaan berupaya menghalang-halangi wartawan. Kendala pemadam karena minimnya air juga diungkapkan oleh polisi. Bahkan jajaran kepolisian menerjunkan 1 unit water cannon untuk membantu pemadaman. Di sisi lain, polisi akan berupaya mengungkap penyebab kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi. Setelah berhasil dipadamkan, petugas pemadam kebakaran Ditpam BP Batam dan Pemko Batam berupaya melakukan pendinginan di sejumlah titik api yang masih dijumpai. Selain itu, untuk memastikan api telah dipadamkan sepenuhnya, petugas harus menurunkan alat berat. Kebakaran yang terjadi di kawasan Union Industrial Park menyebabkan kerugian materi bagi sejumlah korban. Di antaranya adalah pengusaha rumput laut yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Selain peralatan, pengusaha rumput laut ini juga mengalami kerugian ton bahan baku yang siap proses sebelum diekspor ke negara Cina. Pasca kejadian ini, mereka berharap pengelola kawasan Union Industrial Park ikut meringankan beban kerugian yang dialami. Memasuki pekan kedua bulan Desember, jajaran kepolisian berhasil meringkus Bunga, wanita selingkuhan Ahmad Yuda, pelaku pembunuhan keji mantan Direktur RSUD Padang Sidimpuan yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Untuk mengungkap peristiwa tersebut, pihak kepolisian melakukan rekonstruksi di TKP. Dalam reka ulang, pelaku Ahmad Yuda memerankan 19 adegan dan Bunga memerankan 7 adegan. Atas digelarnya reka ulang ini, keluarga korban meminta pelaku dihukum maksimal agar keluarga besar korban mendapat keadilan. Sehingga keluarga bisa mengikhlaskan kepergian mantan Direktur RSUD Padang Sidimpuan tersebut. Menjelang peringatan Hari Jadi Kota Batam yang ke-194, Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina berziarah ke makam zuriat Raja Isa di Kecamatan Nongsa. Ziarah makam ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan menjelang Hari Jadi Kota Batam. Tidak hanya melakukan ziarah ke makam zuriat Raja Isa, pada peringatan Hari Jadi Batam yang ke-194, Pemko Batam menggelar pawai budaya yang diikuti belasan ribu masyarakat. Peserta pawai berasal dari 28 paguyuban daerah yang ada di Batam, satuan organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat, hingga perwakilan pelajar.
Pawai budaya ini sukses menarik perhatian masyarakat dengan menampilkan beragam ciri khas daerah, suku, dan budaya. Pawai budaya menjadi salah satu bukti keharmonisan Kota Batam. Puncak peringatan Hari Jadi Batam, pemerintah kota menggelar upacara Hari Jadi ke-194 yang dipusatkan di alun-alun Engku Putri, Batam Center. Dengan mengenakan pakaian khas Melayu, peserta upacara yang terdiri dari perwakilan Forkopimda, OPD, dan kelompok masyarakat Kota Batam mengikuti upacara dengan hikmat. Peringatan Hari Jadi Batam yang mengusung tema Melaju Menuju Batam Kota Baru dimaknai Wali Kota Batam sebagai upaya membangun Batam secara terus-menerus, konsisten, dan komprehensif. Di sisi lain, peningkatan pelayanan sosial juga harus diwujudkan, sehingga bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam menikmati sarana dan prasarana yang disediakan. Pada kesempatan ini, Wali Kota juga mengajak seluruh kepala OPD di lingkungan Pemko Batam untuk bisa bersama menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kota Batam, yang menjadi bukti perjuangan pendahulu dalam membangun Kota Batam.